Investor pasar modal di Indonesia terus bertumbuh setiap tahunnya. Pada akhir Februari 2022, sudah ada 8,1 juta investor pasar modal di Indonesia. Dan diantaranya, 3,6 juta investor di pasar saham. Lantas bekal apa yang harus disiapkan oleh para investor baru? Jangan kemana-mana, simak terus video ini. Halo Stockbitter, kembali lagi ke YouTube Stockbit. Kali ini, di konten ini kita mau bahas tentang 3P nih, atau yang mungkin kita sudah kenal ya, yaitu paham, punya, dan pantau. Tapi apa sih 3P itu? Apa fungsinya 3P untuk kita para investor ataupun trader? Dan gimana cara kita mengaplikasikannya? Pada konten kali ini, kita sudah mengundang narasumber yang berpengalaman nih di dunia saham, yang bisa membagikan ilmu pada kita para investor ataupun trader. Kita langsung sambut aja Kak William. Halo Kak William, apa kabar? Halo Panji, kabar baik. Gimana kabar dirimu? Terima kasih, baik juga Kak. Nah, 3P ini kan sudah banyak banget ya tentunya ya. Mungkin kita lihat di IDX, kita lihat di mana-mana, di bursa saham gitu ya, tentang 3P ini. Tapi 3P itu apa sih Kak? Dan apa kegunaannya untuk kita? Ya, jadi sederhananya 3P itu adalah pesan yang dibuat oleh Bursa Efek Indonesia untuk mengedukasi masyarakat tentang investasi. Nah, 3P ini adalah kependekan dari paham, punya, pantau. Jadi kalau yang pertama Panji, soal paham. Paham itu adalah kita memastikan bahwa kita benar-benar paham dulu tujuan investasi kita itu seperti apa. Kalau dilihat dari jangka waktunya kan tujuan investasi bisa jangka panjang, bisa juga jangka pendek ya. Oke. Nah, kalau untuk teman-teman investor yang untuk jangka panjang, biasanya itu akan menggunakan analisis fundamental. Sementara kalau untuk yang jangka pendek, itu umumnya akan menggunakan analisis teknikal. Nah, setelah kita tahu tujuan utama investasi kita itu apa, kita juga jangan lupa untuk tahu dan paham faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi naik turunnya harga saham. Misalnya, kebijakan pemerintah, corporate action, penjualan, laporan keuangan. Nah, kemudian jangan lupa juga bahwa optimisme masyarakat terhadap perusahaan itu sendiri adalah faktor yang tidak kalah pentingnya. Oke, ternyata di saham itu resikonya tinggi ya. Yang tadi kakak bilang pengaruh harga saham itu dari laporan keuangan, dari penjualan, kinerja, juga dari pemerintahan dan lain-lain. Itu ternyata banyak banget dan kita harus nggak bisa pungkiri ya kalau saham itu ternyata tadi high risk nih. Mungkin kakak juga boleh kasih tips nggak kak? Gimana sih cara kita biar bisa lebih jeli nih untuk menilai satu saham? Ya, jadi dalam hal ini ya Ji, saya rasa kita harus mengapresiasi dulu apa yang Bursa Efek Indonesia lakukan. Jadi BEI ini mereka memberikan catatan khusus bagi perusahaan yang belum memenuhi kriteria tertentu. Dan by the way, Stockbit juga punya loh fitur yang bisa menandakan saham yang punya notasi tertentu. Oke, tadi kan udah jelasin banyak banget ya tentang saham ya, ada notasi khusus dan lain-lain. Tapi kayaknya mungkin beberapa Stockbitter yang nonton kali ini mungkin masih kurang paham nih tentang saham. Mungkin di Stockbit ada nggak nih platform atau fitur tertentu buat kita bisa belajar saham nih? Tentu saja ada dong Ji. Jadi kalau di Stockbit itu ada fitur yang namanya Stockbit Academy. Jadi teman-teman sekalian, Stockbit Academy ini adalah komitmen perusahaan, komitmen Stockbit untuk teman-teman di Indonesia agar bisa belajar saham dari nol secara gratis, dibawakan oleh para profesional financial mentor yang memang sudah mumpuni dan berpengalaman di bidangnya. Nah, ini bisa digunakan secara gratis di website maupun di aplikasinya Stockbit. By the way ya Ji ya, untuk modul-modulnya ini kan terus berkembang. Nah, so far Stockbit Academy sudah punya 6 modul nih. Yang Ada 6 pertama, modul? ada 6 modul. Itu basic pasar modal. Itu penting banget ya. Penting Jadi, banget. memahami laporan keuangan, Laporan keuangan. fundamental analisis. Kemudian ada juga sektor bank, sektor properti, dan sektor teknologi 101. Itu basic banget. Wow, tapi yang pasti ngisinya juga orang-orang yang berpengalaman dong ya? Wah, yang 2 jempol lah itu mah. Oke, tadi Kak William udah jelasin nih ya, cara mengaplikasikan dari paham dulu nih. Nah, sekarang kita mau beralih ke punya. Iya Ji, jadi secara sederhana kalau kita bicara soal punya, selain kita punya ilmunya, selain kita punya informasinya, yang penting banget adalah harus ada sekuritasnya dong. Nah, sekuritas ini adalah pihak perantara yang menghubungkan antara investor dengan pedagang efek. Oh, kita nggak bisa ya beli saham langsung ke perusahaannya gitu? Oh, nggak bisa, kita perlu perantara sekuritas. Oke, berarti harus lewat perantara nih. Jadi hal yang paling terutama dalam memilih sekuritas adalah
kita memastikan bahwa perusahaan sekuritas tersebut dia diawasi oleh otoritas jasa keuangan dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan itu bisa kita cek sama-sama di website resminya Bursa Efek Indonesia, yaitu idx.co.id. Nah, dari situ kita akan tahu mana perusahaan yang sudah resmi dan legal. Oke, mungkin ini bagian paling menarik untuk kita nih. Boleh nggak Kak sharing-sharing, kenapa sih mereka harus memilih Stockbit sebagai aplikasi jual beli saham mereka? Wah, good question nih. Ini jawaban yang bisa sangat panjang, so bear with me ya. Nah, teman-teman Stockbitor, jadi kalau kita bicara soal Stockbit, banyak sekali kelebihan Stockbit yang tidak dimiliki oleh sekuritas yang lain. Pertama, soal fee beli dan fee jual, ini kita murah banget loh. 0,1% untuk fee beli, 0,2% untuk fee jual. Lalu kalau kita bicara soal tampilan, soal cara penggunaan, Stockbit selain ditujukan untuk investor yang profesional, kita tidak lupa menunjukkan ini untuk investor pemula. Jadi artinya tampilannya, UI UX-nya itu sangat simple, sederhana, cara penggunaan juga sangat simple, jadi tidak perlu bingung untuk teman-teman yang masih pemula. Lalu kalau kita bicara soal pembukaan akun sekuritas Stockbit, ini memerlukan waktu hanya 1 hari kerja. Jadi segera daftar dan bisa langsung dapat akunnya. Lalu kalau kita bicara soal Stockbit Pro, yaitu satu tools analisis saham yang komprehensif yang bisa membantu teman-teman investor untuk menganalisis saham secara mendalam, itu bisa kita berikan secara gratis selamanya kalau teman-teman daftar akun Stockbit Sekuritas. Dan juga untuk teman-teman yang mau mencari insight, yang mau berbagi pandangan, mau cari-cari info, entah dari investor individu maupun dari emitennya, itu bisa langsung masuk ke Stockbit Stream. Untuk teman-teman yang kok kayaknya gue mau investasi tapi masih bingung nih, mau belajar basicnya pasar modal, fundamental analisis gimana, kita punya Stockbit Academy yang dibawakan oleh profesional, diberikan secara gratis lewat website dan aplikasi Stockbit. Dan terakhir, kalau teman-teman yang, oke, saya sudah punya ilmu, saya sudah belajar, saya sudah punya pengetahuannya, tapi saya mau mulai kok masih nggak berani pakai uang beneran, takut loss dan segala macam. Stockbit punya fitur namanya virtual trading. Nah, jadi udah komplit banget nih teman-teman sekalian. Oke, ternyata tadi banyak banget ya apa yang bisa Stockbit berikan untuk kita para investor nih tentunya. Makanya untuk Stockbitor dan juga calon investor, jangan lupa pakai Stockbit. Oke, kita udah punya sahamnya, apa yang harus kita lakuin? Nah, lagi-lagi teman-teman sekalian, ini perlu ditentukan tujuan investasinya itu untuk apa dan itu disesuaikan dengan metodenya. Contohnya, kalau teman-teman tujuan investasi untuk jangka panjang, teman-teman seorang fundamentalis, tentunya kalau menganalisis atau misalnya memantau secara harian, secara per jam gitu ya, itu menjadi kurang relevan. Beda kalau teman-teman ini trader yang fokus pada tujuan investasi jangka pendek. Karena misalnya ingin profit dalam hitungan jam, harian, mingguan, ataupun bulanan. Nah, itu nggak apa-apa, disesuaikan saja metodenya. Karena kan kalau teman-teman misalnya trader, ini ada target profitnya berapa, dan juga ada batas toleransi akan stop loss atau cut loss itu di angka berapa juga. Oke, berarti untuk kayak aku dan juga teman-teman Stockbitor yang mungkin masih sibuk kuliah atau masih sibuk kerja, lebih baik kita menjadi fundamentalis aja nih. Nah, Kak William kan juga seorang fundamentalis ya. Boleh dong Kak, sesama fundamentalis kasih tips nih untuk analisis fundamentalnya. Ya, jadi dengan kita menjadi seorang fundamentalis, itu artinya kita percaya sepenuhnya pada kinerja dan keuangan perusahaan. Tapi kan pertanyaan selanjutnya adalah, kita belum tentu atau kita bukan karyawan dari perusahaan tersebut ya. Jadi kita nggak tahu info-info yang terkini tentang perusahaan itu. Nah, berarti senjata kita itu apa? Senjata kita adalah berita di media massa. Kabar baiknya lagi, bagi teman-teman yang mungkin tidak sempat baca berita setiap hari, Stockbit punya solusinya. Bahkan untuk berita pasar saham atau pasar modal pun Stockbit ada solusinya. Iya dong. Jadi tim riset Stockbit itu setiap hari mengumpulkan berita-berita seputar pasar saham, seputar pasar modal, dan menyajikan snippet informasi dan berita tersebut melalui fitur yang namanya Stockbit Snips. Jadi intinya teman-teman, Stockbit Snips ini adalah fitur yang memudahkan teman-teman semua untuk mengetahui, membaca berita update terkini seputar pasar saham tanpa perlu ribet. Karena setiap hari akan dikirimkan ke emailnya teman-teman, teman-teman tinggal buka, baca tanpa perlu menghabiskan banyak waktu. Selain berita ada apa lagi nih Kak? Ya, Ji. Jadi selain berita yang kita pantau, kita juga perlu mencermati laporan keuangan dan aksi korporasi atau corporate action dari perusahaan yang sahamnya kita beli. Nah, dari laporan keuangan itu akan ketahuan
seberapa untung atau ruginya perusahaan tersebut. Kemudian mereka punya utang berapa, atau misalnya mereka punya cash berapa pada saat ini. Oke, mantep banget ya. Ternyata juga di Stockbit ada fitur untuk laporan keuangan, ada fitur untuk baca berita Stockbit Snips, dan juga kita bisa mendapatkan ilmu dari stockbiter yang terkenal juga ya dari Betul stream. sekali. Tapi nih Kak, namanya analisis fundamental itu kan juga nggak mudah ya. Banyak banget indikator-indikatornya seperti PBV, atau PER, atau dividend yield. Mungkin kalau dari Stockbit ada nggak nih solusinya juga untuk fundamentalis? Ya, jadi kalau memang untuk mengetahui info lebih lanjut gitu ya, itu gampang banget karena kita juga punya fitur yang namanya Key Stats. Jadi teman-teman tinggal ke emitennya, nanti setelah masuk tinggal klik fitur Key Stats-nya, akan keluar informasi-informasi yang relevan. Tapi fitur ini cuma bisa dipakainya di Stockbit Pro aja ya, Kak? Ya, benar sekali, Ji. Jadi teman-teman sekalian, Stockbit Pro ini adalah fitur yang sangat bermanfaat untuk teman-teman investor dan trader saham di Indonesia. Nah, Stockbit Pro ini bisa didapatkan secara gratis, lifetime, kalau teman-teman buka rekening dana nasabah di Stockbit Sekuritas. Oke, aku juga udah daftar nih Kak RDN-nya di Stockbit, dan itu Stockbit Pro itu sangat membantu aku untuk memilih saham-saham nih untuk investasi tentunya. Tapi Kak, kalau kita ngomongin saham, namanya saham kan harganya selalu fluktuatif ya. Yes. Dan untuk orang-orang yang sibuk seperti aku untuk bekerja, atau yang mungkin tadi sibuk kuliah gitu ya, mungkin masih sulit nih untuk memantau harga nih. Stockbit ada nggak Kak solusinya untuk orang-orang sibuk seperti kita? Ya, jadi Stockbit kan selalu berusaha memahami penggunanya ya. Nah, kalau untuk teman-teman yang mungkin sibuk bekerja, kuliah, atau aktivitas lain, dan tidak sempat untuk terus memantau perkembangan harga saham maupun portofolio teman-teman, Stockbit punya fitur yang namanya Price Alert. Nah, jadi Price Alert ini adalah suatu fitur yang membantu teman-teman sekalian untuk set harga, target price, kemudian mau cut loss di berapa, dan ketika misalnya nanti saham tersebut menyentuh salah satu dari target price-nya kah, atau cut loss-nya kah, teman-teman akan mendapatkan notifikasi dari Stockbit. Jadi ini istilahnya ada yang bantu memantau harga dan portofolio teman-teman sekalian. Oke, dengan penjelasan Kak William tadi, akhirnya kita sudah paham nih tentang 3P dan cara mengaplikasikan 3P menggunakan aplikasi Stockbit. Untuk mungkin kamu yang masih bingung, tenang aja kok. Caranya pasti mudah karena Stockbit itu memiliki banyak fitur yang bisa digunakan sesuai metode investasi kita di saham. Jadi untuk teman-teman, jangan lupa untuk gunakan Stockbit sebagai tempat kamu paham, punya, dan pantau saham. Karena Stockbit memberikan fitur yang mudah digunakan dan fee broker yang paling murah dibandingkan sekuritas lainnya. Yuk, pakai Stockbit. Oke, Kak William, terima kasih sekali lagi udah datang untuk sharing-sharing ilmunya ya, Kak. Dengan senang hati. Semoga terima sehat kasih. selalu, sukses Amin. selalu. YouTube. Ya, Oke, terima kasih. thank you. Dan juga teman-teman Stockbitor, terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu di konten berikutnya. Dadah!